Hai teman-teman, balik lagi nih di YouTube channel Mira Mustika. Nah, rencananya nanti malam aku mau Zoom meeting. Jadi sebenarnya itu tuh lebih ke podcast, tapi aku bilang boleh nggak aku izin sekalian untuk YouTube channel aku. Jadi katanya boleh, ya udah kita Zoom meeting. Cuma dianya mau disamarkan. Ya udah akhirnya nanti kita bakal Zoom meeting sudah setuju jam 7 malam. Terus aku juga bakal record dan bakal upload ke YouTube channel ini. Kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas sesuatu yang sedang menurut aku tuh lumayan hangat diperbincangkan saat ini. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya sesuatu yang penting, tapi banyak orang yang nggak aware. Apa itu? Nah, teman-teman jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, dan juga jangan lupa di share ke teman-teman atau ke keluarga kamu. Thank you. Oke, hai Dokter Mira. Saya panggil dokter atau panggil apa nih? Mira Panggil aja. Ci. Mira. Jadi panggil Bu Dokter aja deh, ya Bu Dok. Oke deh. Kan sebenarnya waktu itu kan di DM ya, yang Mm-mm. ada tentang siapa ini Indonesia Next Top Model. Mm-mm. Terus video ini beberapa swipe gitu ya. Aku udah nonton. Mm-mm. Karosel. Terus aku sedih. Ya aku sedih gitu. Maksudnya lihat respon para judges-nya itu Mm-mm. merespon tentang kisah si kontestan ini. Mm-mm. Nah, mungkin Bu Dokter bisa istilahnya kasih satu konteks dulu ya. Sebenarnya what is happening gitu loh. What was Oke. happened gitu. Apa yang terjadi Jadi sih di video itu gitu. aku ceritanya kenapa kan awalnya kita diskusi ya mau bahas apa gitu kan. Terus aku terinspirasi untuk bahas soal mental health ini dari kejadian di Indonesia Next Top Model. Aku tuh demen nonton Indonesia Next Top Model. Terus ada satu ketika challenge-nya itu adalah menceritakan kisah masa lalunya dari si kontestan. Nah, kontestan yang namanya Ilen ini, dia cerita kalau dia dulu tuh pernah depresi. Tetapi sayangnya respon si judges-nya itu, jadi judges-nya itu ada Pat Go, Luna Maya, Deddy Corbuzier, sama Panca Makmun. Nah, yang sangat disayangkan oleh netizen, bukan cuma aku doang, bahwa si Deddy Corbuzier sama si Luna Maya itu menganggap remeh kesehatan mental karena ada statement dari si Om Deddy ini yang bilang bahwa kamu tuh cantik, kamu tuh model, tinggi, badan bagus, seksi. Kalau kamu depresi, kamu menghina tukang martabak yang jualan di depan rumah saya. Jadi Ya itu gue kesel banget denger itu kesel loh. banget kan pas dengernya. Itu kan secara langsung dia bilang Pengen, bahwa aduh, orang kayak kamu tuh nggak pantas buat depresi. Yang boleh depresi itu orang yang hidupnya susah. Maksudnya susah ini dalam artian betul, menengah ke bawah gitu. Tapi emang dia nggak betul, sadar kayak depresi itu bisa dialami oleh siapapun, even kayak Michael Jackson, orang yang kaya sekalipun, orang yang sangat pintar dari keluarga yang baik-baik, bisa depresi juga gitu. Itu kan sebuah judgement bahwa lo tuh nggak pantas depresi, apaan sih? Ah, cuma gitu dong. Kayak gitu. itu kayaknya apa ya, bahkan memberikan satu orang cara berpikir stereotip gitu loh, Mm-mm. bahwa jika kamu penampilan bagus, kemudian secara misalnya kamu terlihat kaya, terlihat cantik, Mm-mm. terlihat okay in everything, maka kamu itu tidak pantas gitu kan, untuk depresi gitu. Itu gue jadi ingat 2017 atau 2018 Mm-mm. salah satu K-pop, artis K-pop, bukan penyanyi ya, itu Girl yang band bunuh ya? diri, ingat gak? Tahu-tahu. Suli ya, nggak No, salah. girl band ada, terus yang cowok juga ada. Iya, ya. Emang Nah, dari Korea maksudnya banyak itu sih. juga kan, iya kan itu lah, maksudnya mereka kurang apa gitu loh. Cakep mah cakep Mm-mm, banget, bener. kaya mah kaya banget, terkenal Mm. mah terkenal banget. Tapi yang mereka they feel lonely akhirnya sampai bunuh diri gitu. Mm-mm. Terus gini, pertanyaan saya Bu Dokter, Mm-mm. gini, kenapa seperti si Dedi ini dia bisa dengan simpelnya muncul stereotip seperti itu terhadap isu mental health. Sebenarnya bagi orang Indonesia kebanyakan, Mm-mm. mental health itu apa sih gitu? Kalau dari perspektif Dokter Mira misalnya, dalam artian kalau selama ini ngobrol dengan teman-teman sesama dokter atau
dengan orang yang ya awam gitu, yang nggak ngerti tentang mental health gitu. Mm-mm. Karena kayak aku sendiri, aku juga baru-baru ini cari-cari tahu tentang mental health itu kayak apa gitu. Iya, sekarang kayak lagi booming ya soal mental health nih. Aku lihat di Instagram, di TikTok. Aku juga misalnya keinget satu statement di TikTok. Jadi makanya kayak ingat, oh ya udah bahas ini aja karena toh orang-orang, apalagi anak muda banyak yang aware dengan ini. Dan tadi balik lagi ke pertanyaan Nakapala. Aku panggilnya Nakapala ya. Ya boleh boleh. Pertanyaan Nakapala tadi tentang kenapa bisa ada pemikiran seperti Dedi itu. Jadi memang di Indonesia sendiri, menurutku dan teman-temanku juga ya, bahwa banyak orang yang masih belum aware tentang kesehatan mental. Jadi mereka kayak masih menganggap remeh eh, dan menganggap lucu gitu, kayak katakanlah, oh itu cuma kamu doang yang kurang bersyukur gitu. Enggak itu aku pernah kok yang lebih berat dari kamu contohnya. Atau misalnya cuma itu doang, kecil gitu. Jadi kayak menganggap remeh gangguan mental gitu. Nah, balik lagi ke yang Nakapala bilang tadi, kenapa mereka bisa sampai bunuh diri? Karena kayak tadi itu dianggap remeh, dianggap kecil, terus lama-lama ditimbun, ditumpuk terus sampai akhirnya ketika mereka mau punya nih, udah punya suicidal thought yang pemikiran untuk bunuh diri atau sudah mau mencoba bunuh diri, di situ baru orang-orang kayak panik kan, kayak dia mau bunuh diri gitu, dia bunuh diri masa sih? Justru di situ baru panik, bukannya mungkin mereka nggak sadar kalau omongan-omongan kecil mereka itu yang memicu hal itu kan. Betul betul setuju. Kayak Mm-mm. apa ya? Em, Bahkan kayak misalnya kita kadang curhat, kayak aku curhat ke temanku, aku lagi stres loh. Terus dia Mm-mm. kayak, iya apaan sih gitu, lu Iya, lemah lah apa gitu. Kayak betul. kayak apa ya, kayak aku bilang, kalau saya kadang ketika stres itu kenapa orang cenderung diem, itu adalah ketika dia merasa gue cerita pun orang orang anggap itu gak serius gitu loh. Terus ngapain gue Mm-mm. cerita, buat apa gitu. Kayak Nah, semakin itu. semakin kamu cerita, semakin kamu cerita kamu stres itu, kamu makin stres gitu loh. Heeh, karena Bukan orang-orang habis di kamu stres, lingkungan, kamu cerita, kamu lega, tapi makin stres benar, gitu. orang-orang di lingkungan itu nggak mendukung. Contohnya tadi kan kita bahas Deddy Corbuzier ya. Itu nggak ditimpalin lagi sama Luna Maya. Jadi kan dia cerita Betul. dia depresi, ada eating disorder dan sebagainya yang dia merasa badannya itu kurang proporsional untuk seorang model, something like that lah gitu. Itu nggak Ya. dijawab sama Luna Maya apa? Aduh kita jadi julitin Hmm. orang nih. Nggak apa lah ya. Dijawabnya apa? Hah serius? Saya suka banget makan, jadi saya eating disorder kali ya. Jadi kayak menganggap eating disorder itu hal yang biasa. Ya lo depresi, gue juga depresi kok ini. Jadi kayak kita tuh fokusnya ke Kayak- masalah dia gitu kan harusnya. Betul. Kayak dia dia jadiin itu sebagai jokes gitu, which is itu Bener. not funny at all gitu loh. Nah, Mm-mm. itu not funny at all. Nah, gini, aku mau tanya Bu Dokter, sebenarnya eh, seseorang bisa sampai punya isu mental health dalam, kan banyak tuh isunya gitu, misalnya eating disorder, terus ada yang depresi, ada yang frustasi dan lain-lain gitulah dalam bahasa apa psikologisnya seperti apa, kedokteran seperti apa. Pertanyaan saya itu adalah apa sih memicu orang bisa punya mental health issue gitu? Kenapa orang bisa sampai depresi? Maksudnya sampai kepikiran mau bunuh diri? Apa yang maksudnya secara mungkin, apakah ada penjelasan secara kedokteran atau secara psikologis yang menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam pikiran dia atau hati dia membuat dia merasa moodnya suram, hidupnya nggak ada harapan, dia nggak ada orang yang dia percayai, dan apapun lah itu yang membuat dia akhirnya udahlah, gue keep ke diri gue sendiri, dan kalau seandainya sampai titik tertentu ya udahlah, gue kayaknya udah nggak, I don't deserve to live on, then that's Mm-mm. why I choose to suicide gitu. Apa yang terjadi sih sebenarnya di teman-teman kita yang mengalami? Nah jadi ini memang ada beberapa kebiasaan gitu ya yang bisa merusak kesehatan mental. Contohnya nih, menghakimi diri sendiri atas kesalahan atau kegagalan di masa lalu. Jadi kayak selalu mengingat-ingat masa lalunya itu, kayak, oh dulu aku pernah ini, oh dulu aku gagal dalam hal ini, dan terus semua itu dia pikirkan, pikirkan, pikirkan terus.
Itu salah satu contoh kebiasaan yang kurang bagus ya yang bisa memicu. Tapi sebenarnya itu dipengaruhi juga oleh pola hidup sebenarnya secara nggak langsung. Contohnya, ketika nggak jaga makan, jarang minum air putih, tidur atau istirahat juga nggak cukup, nggak pernah olahraga, itu kan mempengaruhi kesehatan tubuh ya. Nah, itu kan nanti ujung-ujungnya berpengaruh lagi ke hormon. Nah, itu secara nggak langsung juga mempengaruhi kesehatan mental loh sebenarnya, tapi nggak banyak orang yang tahu kan. Terus Nah, contohnya iya. lagi, contohnya lagi misalnya perfeksionis, overthinking. Maksudnya perfeksionis ini perfeksionis berlebihan ya gitu, bukan yang kan ada perfeksionis yang membuat dia bekerja secara bagus, tapi ada lagi yang berlebihan yang ujung-ujungnya membawa ke overthinking contohnya. Mm-mm. Nah, itu juga Mm. bisa mempengaruhi Jadi sebenarnya eh, dia apa istilahnya kayak nggak ada satu faktor yang khusus atau misalnya kita sebut oh penyebabnya hanya ini gitu. Berarti itu sebenarnya adalah semua faktor dari pola hidup misalnya, terus dari komunikasi, kehidupan sosial dia, cara dia berpikir tuh ngumpul jadi satu, dia numpuk. Terus benar. pertanyaannya kenapa ketika mereka numpuk selain alasan karena aku males cerita karena nanti diketawain kayak si kontestan itu diketawain oleh Dedi sama Luna Maya. Iya. Ada alasan lain nggak yang membuat mereka kayak cenderung keep to themselves gitu? Mostly sih karena faktor lingkungan ya. Kenapa orang jadi males cerita. Jadi mungkin bagi orang-orang yang menganggap remeh tentang gangguan mental ini, eh, itu malah meremehkan ceritanya gitu. Kamu kayak ibaratnya kita curhat deh. Aku ceritakan, aku tadi di bos dimarahin bos di kerjaan gini-gini. Terus ujungnya misalnya aku ceritakan Nakapala. Nakapala malah balas, ah gitu doang, gue pernah yang lebih berat lagi gini. Ya gimana perasaan aku yang cerita kan. Nah, itulah yang membuat semua orang itu, maksudnya orang-orang dengan risiko untuk mengalami gangguan mental itu bisa mengalami atau memikirkan hal-hal melakukan bunuh diri gitu. Jadi menurut aku faktor paling utamanya adalah lingkungan. Selain juga yang mungkin overthinking dari dalam, juga eksternal itu sangat berpengaruh. Percaya deh itu di mana-mana ya, kalau ada orang kasus bunuh diri atau kasus yang depresi berat gitu, itu pasti ada faktor eksternal. Nggak mungkin cuma dia sendiri. Hmm, Dan kita juga dia saling sebagai saling berhubung gitu ya. benar, sebagai dokter pun ketika kita misalnya mau mengobati pasien, itu pasti kita selalu nomor satu ajak keluarga. Karena lingkungan itu yang Betul, paling betul, penting. Nggak mungkin kita ngobatin betul, pasien dengan gangguan mental, itu cuma kita kasih tahu doang ke pasiennya, itu nggak bakal betul, ngefek. betul. Hmm. Terus mungkin apa ya? Saya pengen coba ngarahin diskusi kita itu lebih ke dalam apa ya? Konteksnya adalah eh, jika kita berada di posisi orang dengan resiko seperti itu, but sometimes karena orang nggak aware tentang isu atau fenomena ini, mereka simply nggak sadar ternyata aku sudah mulai memasuki fase-fase yang kalau misalnya secara kedokteran atau secara psikologis itu bisa didiagnosa sebagai mempunyai mental health issue. Nah, bagaimana tips deh gitu? Maksudnya kita bagikan ke semua orang yang dengar diskusi ini agar ketika mereka merasakan kondisi tertentu, mereka sudah bisa merecognize gitu, identify. Oh, aku mulai depresi misalnya. Terus depresi yang tingkat berapa? Terus nanti resikonya kayak Iya. apa? Itu ada tips nggak, Bu Dok? Nah, kita kan kalau depresi itu klasifikasinya ada 3 ya, ringan, sedang, berat. Tapi kalau anggaplah dari yang ringan saja, itu contoh gejalanya misalnya kehilangan minat terhadap apapun. Jadi kayak yang dulunya mungkin suka olahraga, jadi kayak malas olahraga, menutup diri gitu. Terus juga gejalanya misalnya gangguan tidur. Gangguan tidur ini macam-macam ya, nggak cuma insomnia doang. Memang yang paling terkenal kan insomnia. Tapi gangguan tidur itu termasuk yang namanya narkolepsi. Narkolepsi itu kayak mudah tertidur di mana saja, kapan saja. Atau ada hipersomnia yang bawaannya ngantuk, terus pengen tidur, terus. Nah, gangguan tidur itu juga termasuk salah satu dari gejala depresi. Terus ke mood juga ya. Mood itu kan ada yang kayak terlalu happy,
Kalau yang di depresi berarti dia mood-nya tuh cenderung sedih terus kayak gitu. Kalau simpelnya ya, berarti dia nggak merasakan apa kayak gimana sih perasaan happy itu dia udah nggak bisa ngerasain lagi. Nah itu contoh-contohnya. Oke. Nah, eh, lanjutan dari yang barusan Bu Dokter sampaikan Mm-mm. itu adalah jika orang sudah bisa mengidentifikasi kondisinya, Mm-mm. apa yang harus mereka lakukan? What should they do? Di satu sisi maksudnya mereka merasa tidak ada orang yang bisa mereka trust. Mm-mm. They don't have somebody that trust on. Terus Mm-mm. mereka nggak tahu harus gimana, karena simply mereka mungkin nggak punya informasi yang cukup mumpuni tentang cara mencegah lah istilahnya gitu, mengantisipasi kalau ini terjadi gue harus gimana gitu. Mungkin Bu Dokter bisa kasih tips untuk teman-teman yang kira-kira misalnya lagi galau putus cinta kayak atau nggak Mm-mm. lulus ujian kayak yang sudah mulai-mulai depresi ringan gitu. Sudah mulai merasakan gejala-gejala tadi gitu ya. Betul betul. Kalau misal kamu merasa itu sangat mengganggu nih buat teman-teman yang merasa kalau gejala-gejala itu sudah sangat berefek ke hidupnya, sangat mengganggu hidupnya, ya sebaiknya cara yang paling baik adalah tetap pertama itu ke psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Atau kedua itu tetap sih aku nyaranin cerita ke lingkungan sekitar, cari orang terpercaya. Tapi kalau case-nya seperti yang Nakapala cerita tadi nih, eh, mungkin aku mau share kayak beberapa tips yang you can do it by yourself gitu. Tapi ini tentunya untuk depresi ringan Mhm. ya, bukan depresi berat. Karena kalau depresi berat Ya. kan udah susah gitu. Contoh yang pertama yang bisa kamu lakukan itu memberikan afirmasi untuk diri sendiri. Pernah dengar nggak ini Nakapala? Afirmasi, self affirmation. Hmm, Gimana tuh contohnya gitu kalimatnya misalnya Bu Dokter? Jadi misalnya nih bangun pagi ngaca bilang kayak you have done your best gitu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu itu perfect in your way, beautiful in your way gitu. Itu salah satu contoh self affirmation. Tiap pagi ngaca kayak talk to yourself that you are good enough, you have done your best gitu. Itu salah satu hal simpel yang bisa dilakukan untuk lebih kayak self love Hmm, gitu loh, mencintai diri sendiri. Terus juga ya. apresiasi. Misalnya kalau sudah melakukan suatu hal yang bagus, mungkin dia mau self reward kayak pergi nonton atau pergi makan yang agak enak lah gitu. Cuma ini hati-hati ya, banyak orang me, apa sih namanya kayak mengambing hitamkan self reward ini loh. Dia jadinya modus nyari alasan, padahal sebenarnya Hmm, emang dia apa iya, lagi bener. pengen nonton aja, pengen Uh, makan aja. jadi harus dibedain ya apresiasi sama menyalahgunakan self reward itu. Bener nggak sih? Kan ada orang kayak bilang, ah nggak Itu apa-apa lah, gue udah ini gue mau beli. Padahal mah nggak ada hubungan. itu kayaknya itu gua cukup sering kayak gitu loh Bu Dokter. Kalau misalnya orang bilang, ah lu boros banget, nggak apa-apa, self reward gitu kan. Nyari-nyari nyari alasan untuk Ya itu harus pembenaran ya. hati-hati. Terus juga tips lainnya adalah jujur pada diri sendiri gitu. Kayak misalnya nih, eh, kayak nanya ke diri sendiri, apakah memang ini yang kamu mau? Contohnya nih, ketika dia gagal ujian, misalnya. Kayak dia gagal ujian itu beneran dianya yang sampai sesedih itu atau mungkin sebenarnya dia nggak masalah tapi faktor orang tua contohnya atau lingkungan yang kayak lo harus masuk fakultas ini ya gitu sementara dia sebenarnya nggak pengen jadi justru itu yang membuat dia makin down. Nah cobalah kayak jujur untuk diri sendiri dan say it to them gitu kayak bilang mungkin misalnya contoh kayak tadi ya ke orang tua kayak apa mas sebenarnya aku nggak masalah nggak lulus aku tuh minatnya ini gitu cobalah untuk jujur gitu Mhm. Nih dan aku menarik tentang lanjutkan Bu Dok. last point is quality time untuk diri sendiri tapi quality time-nya bukan menyendiri ya maksudnya kayak cari sesuatu yang memang menggairahkan dan lakukan Mhm. aja gitu nggak apa-apa untuk diri sendiri. Hmm. Nah, yang satu yang menarik pengen ku highlight itu adalah apa namanya jujur ke diri sendiri. Mm-mm. Maksudnya
menurutku masalah apalagi angkatanku terutama ya, Ya. itu banyak anak-anak yang kelahiran millennials lah kita sebutnya ya. Hmm. Karena kondisi sudah begitu enak, nyaman, dan they don't have to struggle to get everything they want. Kayak Iya, sesimpel kayak lu benar. punya Gojek, lu punya satu apps Gojek, you can do anything gitu loh, Ci. Dari lu mau Hmm. makan, lu mau jalan, lu mau ngapa-ngapain, belanja semua bisa gitu. Hmm. Sehingga banyak yang nge-stuck di istilah ininya adalah kayak jati diri gitu. Mereka nggak tahu sebenarnya aku siapa dan aku maunya apa. Dan sepanjang dia bekerja, sekolah, apapun lah aktivitas yang dia lakukan itu, kan mereka sebenarnya nggak ada satu pegangan. Hmm. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang mereka merasa kurang nyaman, sometimes ada yang tenggelam dalam istilahnya apa namanya toxic positivity. Mungkin Bu Dokter Hmm. pernah dengar. Benar, benar. Itu Ada satu toxic mungkin positivity. masalahnya. Berikutnya itu adalah orang cenderung itu ketika dia sudah merasa kayak the way I want to find my identity, gue pengen cari jati diri gue itu adalah gue dengan achievement. Dia kerja mati-matian, dia ikut lomba, Hmm. berprestasi, tapi at the end of the day ternyata itu bukan yang mereka cari gitu loh. Dan Hmm. betul yang Bu Dokter bilang, kayak gue setuju kalau lingkungan itu pengaruh banget dalam artian lingkungan orang tua, rumah, temen, pergaulan menuntut kita harus punya ini, achieve ini, punya itu, achieve itu gitu. Tapi pada akhirnya ternyata mungkin bagi sebagian orang itu bukan yang mereka cari. Benar, Tapi harus mereka sudah ditanya lagi, is waste, it that you really want gitu betul. kan? Nah itu kayak pada akhirnya orang ketika dia udah cari, udah capai dan ternyata bukan itu yang dia mau, waktu udah habis banyak, energi udah Benar. habis banyak, dia ngeblank gitu. Dan disitulah yang mungkin dari beberapa kisah temenku yang aku kenal gitu kan, dia yang akhirnya stres, depresi itu karena gitu, kayak sampai tahap dia merasa dia hopeless gitu loh, gue udah nggak tahu mau ngapain gitu. Dan itu kayak menurutku sangat-sangat ramai gitu loh. Maksudnya mungkin ya kalau misalnya dibikin satu thread di Twitter, itu mungkin kalau satu orang memancing untuk ngomong, banyak yang bakal speak up gitu tentang pengalamannya. Dan harusnya mungkin udah cukup banyak ya yang bahas-bahas beginian kali ya di medsos gitu ya Bu Sekarang Dokter. sedang hype sih menurut aku soal mental health issue ini. Apalagi sebenarnya menurutku ada faktor pandemi juga ya yang menyebabkan kenapa masalah mental issue itu cukup booming akhir-akhir ini, karena sebenarnya pandemi sendiri yang membuat orang-orang jadi nggak bisa keluar itu sudah menyebabkan aku lupa namanya, kayak semacam suatu sindrom yang bisa meresahkan mental health ini juga gitu. Memperparah gitu ya. Kayak kalau orang-orang ekstrovert nih yang seharusnya dia mungkin happy jalan-jalan keluar dan lain sebagainya, ketika disuruh tiba-tiba stay at home terus-menerus, itu bisa memicu mental issue Stres, loh, beneran. stres itu. Iya, makanya nanti pasti kebanyakan jadi kayak overthinking, apalagi ngelihat kan kalau misalnya kita di rumah aja mungkin lebih banyak buka sosmed daripada biasanya gitu Betul, kan. Terus kita betul, ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain di betul, sosmed yang you betul, know lah, di sosmed itu kan semuanya palsu ya. betul, betul. Itu ya Bu Dokter, nanti coba Mm, kita cari waktu bikin mm, episode 2. mm, Aku pengen bahas tuh yang misalnya bagaimana istilahnya fenomena medsos ini, mm. padahal sebenarnya people post the best on their social media. They Betul. never post the worst side dari kehidupan mereka gitu. Dan orang-orang membeli itu gitu loh. Orang yang Mm, lihat itu membeli apa yang mereka lihat gitu loh. Dan mm, mm. mereka, betul kata Bu Dokter, membandingkan dengan dirinya gitu. Terus ada satu fenomena, mungkin another episode, aku request Ya, nih ke Bu Dokter nih, boleh. tentang mungkin kaitannya ke tindakan suicide. Misalnya Mm, salah satunya Robin Williams. Kalau nggak mm, salah ya, kan ya. kalau nggak salah beliau juga didiagnosa itu depresi. Tapi orang mempertanyakan dia selama ini terlihat sangat happy, nggak pernah Mm, terlihat sedih gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata apa yang dia alami adalah dia depresi berat gitu loh. Dan mm, kenapa orang yang mengalami depresi itu mereka tuh jago banget
nge-hide feeling mereka di depan tuh kayak happy banget, kayak seolah nggak ada masalah, ketawa gitu. Bahkan sampai ada yang mengatakan istilahnya sebenarnya orang yang ketawa kebanyakan itu adalah orang yang paling sedih, yang paling lonely. Kalau Iya. maksudnya kalau kita dalam satu grup ada teman yang ketawanya nggak, ini sih sebenarnya kan kiasan kali ya. Nah mungkin nanti Bu Dokter bisa menjelaskan lebih lanjut seperti apa gitu. Nah Bu Dokter, ini pertanyaan terakhir untuk episode ini. Oke. Aku pengen tahu, kalau tadi tips yang Bu Dokter sampaikan itu adalah jika kita berada di posisi pelaku atau korban atau orang yang mengalami mental health issue. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang dekat, misalnya ada teman kita nih, yang kita amati, wah ini kayaknya anak ini agak kurang beres nih. Kalau kita langsung approach kan mereka cenderung nutup ya, dan cenderung defensif gitu, makin nutup gitu. Dan apakah ada tips tertentu gimana cara kita membuka barrier-nya itu? Jadi dengan sangat flowy, sangat enjoy, kita ngajak dia ngobrol lah gitu, nggak perlu langsung to the point, tapi at least dia mau mulai ngomong gitu. Dan how could we give semacam rasa aman gitu loh, bahwa it's okay kamu ngobrol ke aku. I'll try to keep it secret, tapi kan kalau kita ngomong gitu orang bakal bilang bacot doang lu gitu. Nanti lu ember lagi kan, cerita ke orang lain. Jadi bagaimana kita mungkin bisa membantu teman-teman atau siapapun lah yang kita kenal yang mengalami posisi seperti itu. Oke, nice question. Aku suka pertanyaan ini. Karena memang menurutku ini justru yang paling penting ya, gitu. Betul, setuju. Bayangkan orang ya, kamu ngerasa nggak sih misalnya kamu lagi sedih terus malah disamperin rame-rame, kita malah kayak ih apaan sih gitu kan. Justru kalau langsung disamperin, didatengin, mungkin orang tuh akan merasa nggak nyaman gitu. Jadi mainnya pelan-pelan aja gitu. Itu bahasa simpelnya ya. Cuma mungkin kamu bisa kayak yang pertama, jangan pernah ninggalin dia gitu. Tapi tetap give them the space. Kayak kita bisa tanya, would you like some space? I'll be here whenever you need. Jadi kayak kalau kamu butuh waktu dan tempat sendiri silahkan. Tapi kalau kamu butuh aku ada di sini gitu. Itu salah satu cara yang bagus untuk. Itu sweet banget sih. Maksudnya kayak maksudnya kalau misalnya aku sekarang lagi membayang-bayangkan suatu saat aku depresi misalnya ya, depresi berat, terus feel hopeless, ketika aku dengar itu kayak membuat aku satu rasa bahwa I'm not alone gitu loh. Kayak finally somebody is caring myself gitu loh. Iya. Terus juga mungkin kamu bisa bilang ke teman kamu yang sepertinya mengalami gejala depresi itu, kamu bisa bilang your feeling is valid, kayak yang kamu rasakan itu nyata gitu, nggak usah disangkal. Kan kebanyakan orang kayak menyangkal atau membohongi diri sendiri yang tadi kita bahas itu kan. Nah, kita bisa bilang kalau yang kamu rasakan itu valid dan nyata dan memang kayak wajar, normal kamu merasakan itu gitu. Mungkin sekarang aku nggak bisa ngerasain perasaan kamu yang kayak sedih banget gitu kan, udah jatuh banget gitu. Mungkin aku nggak bisa ngerasain itu, tapi kalau kamu butuh bantuan, aku bisa bantu gitu. Jadi kita akui bahwa memang perasaan dia itu valid, memang nyata, real, terima aja gitu. Atau sebenarnya kita nanya dia langsung. Nanya kayak how do you feel gitu ya? Iya, maksudnya kayak kita nanya mungkin apa yang bisa gue bantu gitu loh, what can I do gitu loh. Mungkin karena apa ya, kadang banyak orang, kayak beberapa temanku itu cenderung kita belum apa-apa dia udah mengantisipasi gitu loh, Ci, kayak berprasangka gitu, ini ngapain, lu mau ngapain nih, lu mau gali info apa dari gua nih. Jadi sebelum mungkin caraku salah kali ya. Nah, cara itu benar-benar harus cara pelan-pelan. Ngomong pelan-pelan, nggak boleh langsung to the point gitu ya. Dan tunggu dulu, tadi kayak aku ada mau ngomong sesuatu kok tiba-tiba aku lupa. Oh ini. Oh ya, sorry kepotong sama aku. Nggak apa-apa, emang aku jadi mudah terdistraksi gitu sih. Kita bisa kayak just listen gitu. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasain ketika kamu cuma pengen cerita, gue nggak butuh nasihat gitu, gue udah kebayang ntar solusinya, gue harus kayak gini pasti, gue harus kayak gini, gue harus gitu.
Gue cuma Yes, butuh teman, coy. Lu nggak usah ngomong juga nggak apa-apa, betul, ya kan? betul. Yang penting lu dengerin. Kayak Mm-mm. gue ngerti, kayak ada masa ketika ketika lu yang kayak merasa I receive enough gitu loh. Gue udah dapat enough dari orang kayak yang ngejudge gue. Ya lu harusnya gini, lu harusnya gitu. Mm-mm. Solusi lu harusnya gini, solusi lu harusnya gitu gitu. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan betul kata Bu Dokter. You just shut up and listen to me. Ya. Iya, karena mungkin si orang yang cerita itu juga udah tahu dia memang harus melakukan itu, tapi they just need a place to tell their story gitu kan. Cuma butuh Itu dengerin sebenarnya kayak aja dan bersimpati ya. butuh Jangan. betul, butuh wadah kayak itu kan sebenarnya apa ya kalau depresi itu mungkin misalnya yang pernah aku alami itu kayak amarah, ini kayak energinya itu loh, kayak gede Iya, banget. Tapi ketika kita udah ngomong tuh kayak berasa dada lega banget, kayak benar, aduh benar. lepas gitu. Jadi energi yang gede itu Jadi tersalurkan kan. betul 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 Kita bukan betul. butuh Nah ocehannya atau nasihatnya malah sebenarnya. Kecuali dia nanya, itu beda lagi ceritanya. ya itu konteksnya ya dia asking for help, mungkin kayak Mm-mm. lu ada ide nggak what should I do misalnya itu beda gitu berarti Bu ya. Iya, Kalau kalau dia dia simply hanya pengen sharing, ya mm, udah dengerin dengerin gitu ya. aja. Just as simple as that gitu kan. Hmm. Nah, ini apa ya pembahasan menurutku ya eh, bisa berjilid-jilid nih Bu Dokter. Iya, karena aduh, ini Nanti kita lagi panas-panasnya sih gitu, kayak waktu ini aja kurang ya menurutku. Banyak banget yang bisa kita bahas kalau dan soal kesehatan mental ini. betul. Dan maksudnya scope pembahasannya juga sangat luas. Kayak Mm-mm. kita ngomongin contoh yang dialami kontestan yang di Indonesia Next Top Model itu Mm-mm. eating disorder. Itu juga bisa satu episode. Jadi mungkin nanti Macam-macamnya next apalagi episode gitu kita kan. ngomongin tentang betul. Nah, next episode kita coba ngomongin tentang eating disorder kali ya. Boleh, Maksudnya kayak bulimia atau anoreksia. benar. Kenapa kenapa orang bisa sampai itu terjadi gitu loh. Kayak aku Mm-mm. penasaran juga dan I don't have quite sufficient information about that gitu loh. Jadi mungkin nanti Bu Dokter bisa sharing lebih lanjut, lebih banyak gitu. Bisa. Dan jika tentunya jika Bu Dokter berkenan gitu. Berkenan dong. By the way, kayak aku list tadi ada tentang bunuh diri, tentang eating disorder, tentang apa Banyak ya. lagi gitu. But I love to gitu. Robin Kenapa enggak? Williams terus Iya, iya, Robin Williams juga kan ya bener. ya ya. Itu sih gua shock banget sih maksudnya mengapa seorang yang terlihat selama ini sangat happy sekian tahun ternyata all the time he's been alone. Dia sendirian dan nobody ya gitu loh sampai akhirnya dia meninggal gitu. Terus kayak beberapa mungkin kita bisa ngambil studi kasus nanti beberapa contoh artis-artis K-pop gitu yang akhirnya ya sampai bundir gitu dan Iya. ya mungkin kita belum maksudnya saya sendiri belum di posisi dia yang separah itu cuma at least mungkin nanti Bu Dokter bisa cerita lebih lanjut jadi suatu saat ketika aku mengalami gejala-gejalanya I can ya maksudnya bisa ask for help gitu loh nggak keep it to myself gitu. Betul. Hmm. Jadi mungkin untuk episode ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Dokter ya. Iya, Biar nanti podcastnya teman-teman nggak bosen kepanjangan, lagi. biar videonya nggak kepanjangan, biar videonya nggak kepanjangan. Nah, jadi nanti kita lanjut di episode 2. Nah, Sip. saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dokter sudah bergabung di Thank you diskusi for pada malam having hari ini me. dan untuk teman-teman, thank you to dan kita sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you, dadah, Bye. bye.